Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah total waktu kerja yang bersedia diberikan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk bekerja pada tingkat upah tertentu. Dengan kata lain, penawaran tenaga kerja merupakan berapa banyak orang yang bersedia bekerja dan berapa lama mereka mau bekerja tergantung pada tingkat upah yang berlaku. Hukum mengatakan, semakin tinggi tingkat upah, secara teori semakin banyak orang yang ingin bekerja, karena bekerja menjadi lebih menguntungkan dibandingkan waktu luang. Namun, pada titik tertentu, penawaran tenaga kerja bisa berbalik arah. Ketika upah sudah sangat tinggi, sebagian pekerja justru memilih untuk mengurangi jam kerjanya agar lebih punya waktu untuk keluarganya dan istirahat. Fenomena ini disebut efek pendapatan. Jadi, kurva penawaran tenaga kerja bisa berbentuk melengkung ke belakang. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi tenaga kerja. Yang pertama ada tingkat upah. Semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin banyak juga orang yang tertarik untuk bekerja karena penghasilan yang didapatkan lebih banyak, sehingga penawaran tenaga kerja meningkat. Yang kedua ada tingkat pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan yang tinggi membuat seseorang lebih mudah memperoleh pekerjaan dan berkontribusi secara produktif, sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja yang siap bekerja. Yang ketiga ada usia dan gender. Usia yang produktif ada di umur 15 sampai 64 tahun yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk bekerja. Selain itu, gender juga memengaruhi. Misalnya, partisipasi kerja perempuan bisa lebih rendah di daerah dengan norma tradisional. Lanjut nomor 4, ada kondisi sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial, terus pandangan terhadap peran perempuan, dan norma kerja dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja atau tidak. Lanjut yang nomor 5, ada kondisi ekonomi. Saat ekonomi melemah, banyak orang yang mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan, sehingga penawaran tenaga kerja semakin meningkat. Tapi sebaliknya, saat ekonomi kuat, mungkin banyak orang yang memilih untuk tidak bekerja. Selain itu, faktor teknologi juga berperan. Kemajuan teknologi menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan fleksibilitas kerja, seperti kerja jarak jauh atau freelance. Perubahan ini terlihat jelas ketika pandemi COVID-19, di mana banyak orang lebih memilih pekerjaan yang fleksibel daripada pekerjaan yang tetap. Secara grafis, kurva penawaran tenaga kerja biasanya menunjukkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja. Di bagian awal, ketika upah naik, jumlah tenaga kerja meningkat. Ini disebut efek substitusi. Namun, setelah mencapai titik tertentu, kenaikan upah justru membuat tenaga kerja berkurang karena efek pendapatan lebih dominan. Inilah yang menyebabkan bentuk kurva penawaran tenaga kerja bisa melengkung ke belakang. Contoh nyata penawaran tenaga kerja di Indonesia bisa dilihat dari maraknya pekerja lepas atau gig worker seperti pengemudi ojek online, kurir, desainer, freelance, dan lainnya. Jadi banyak orang yang tertarik untuk bekerja di sektor ini karena jam kerja yang fleksibel dan bisa menyesuaikan penghasilan dengan waktu kerja mereka. Namun tantangannya adalah tidak ada jaminan pendapatan tetap, sehingga jumlah tenaga kerja di sektor ini bisa berubah tergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan perusahaan platform. Jadi, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat upah, pendidikan, usia, dan ekonomi. Pemahaman tentang penawaran tenaga kerja ini sangat penting bagi pemerintah dan perusahaan dalam merancang kebijakan ketenaga kerjaan yang efektif. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam berucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Se fue mundial, a mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes picar. Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial.